Berikut adalah likuidasi bertahap. Untuk likuidasi bertahap berbeda dengan lamsam. Jika lamsam, proses penjualannya tuh langsung. Dan pembagian kas ke para sekutunya itu di akhir periode. Tapi untuk likuidasi bertahap, dia proses penjualannya tidak sekaligus atau bertahap. Dan pembayaran kembali hak penyertaan ke para sekutu ditentukannya secara periodik. Maka harus dihindari terjadinya pembayaran dalam jumlah yang berlebihan kepada para sekutu. Artinya, likuidasi bertahap kita akan membuat yang namanya schedule pembayaran aman kepada sekutu. Kita langsung masuk ke ilustrasi soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2001, para sekutu Arya Bondan dan Cipto membagi keuntungan dan kerugian dengan rasio masing-masing 5:3:2. Artinya 50% untuk Arya Bondan, 30% dan 20% untuk Cipto. Kemudian berikut neraca saldo persekutuannya. Kita lihat kasnya 18 juta. Piutang 66, persediaan 52, mesin 189. Artinya ketiga hal tersebut adalah aset non-kas. Aset selain kas berarti setelah dijumlah 66 tambah 52 tambah 189, 307. Kemudian utang usahanya 53, modalnya 88, modal Arya 88 juta, Bondan 110 juta, modal Cipto 74 juta. Nah, kemudian kita buat schedule atau laporan realisasi likuidasi persekutuan untuk bertahap. Saldo awalnya kita pindahkan dulu dari neraca saldonya sebelumnya. Kasnya di sini kas 18 juta. Kita pindahkan 18 juta di kolom kas. 18 juta. Kemudian aset non-kas. Tadi setelah dihitung, aset non-kasnya adalah 307 juta. Liabilitasnya, ini liabilitas 53 juta. Ya, liabilitas usaha 53. Kita pindahkan di sini liabilitas 53, modal Arya tadi 88, Bondan 110, Cipto 74 juta. Seperti yang sudah-sudah dalam tanda kurung, artinya saldo normalnya dikredit, begitu. Kemudian kita identifikasi transaksinya. Karena dia bertahap, jadi transaksinya pasti ada di beberapa periode. Ini ada 3 periode transaksi untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. Kita identifikasi satu persatu. Untuk bulan Januari yang pertama, sebesar 51 juta piutang usaha dapat ditagih. Selebihnya tidak dapat ditagih. Nah, jumlah piutangnya berapa? 66 juta, sedangkan yang dapat ditagih hanya 51 juta. Berarti di situ ada kerugian dong perusahaan. Kita hitung kerugiannya sebesar 15 juta. Nah, kerugian 15 juta ini harus diserap oleh para sekutu, sama seperti pada saat likuidasi lamsam. Yang pertama, piutang usaha loss atau rugi 15 juta. Kasnya yang diterima tadi 51 juta kan? Kemudian yang berkurang, piutangnya berapa di sini? 66 juta. Piutangnya 66 juta. Maka yang berkurang 66 juta. Kerugian sebesar 15 juta harus diserap. Caranya 15 juta sama dengan 15 juta dikali total presentase tiap sekutu. Arya 50%. Maka dikali 50%. Hasilnya 7.500.000. Bondan 15 juta dikali 30%. Untuk Cipto 15 juta dikali 20%. Hasilnya 3 juta. Kemudian langsung aja, kalau likuidasi lamsam kita hitung, kita kurangi dulu satu-satu kan.
Kalau ini bisa langsung. Transaksi yang kedua, sebesar 38 juta diterima untuk keseluruhan persediaan. Lihat di sini, persediaannya 22 juta. Sedangkan artinya kalau persediaan itu dijual. Persediaan yang masih ada dia jual. Nilainya 52 juta, tapi berhasil terjual hanya 38 juta. Maka di situ ada kerugian sebesar 14 juta. Nih ya, 38 juta. Kerugian 14 juta juga harus diserap oleh para sekutu. Ini persediaannya 52. Oke, maka kita pindahkan. Tadi terjual sebesar 38. Artinya kas yang masuk 38 juta. Persediaan yang keluar 52 juta. 14 juta diserap sama sekutunya. Sama dengan 14 juta dikali 50% untuk Arya. Hasilnya 7 juta. Bondan 14 juta dikali 30%, hasilnya 4 juta 200. Kemudian Cipto dikali 20%, 14 juta, 2 juta 800. Transaksi ketiga untuk bulan Januari. Sebesar 2 juta dibayarkan untuk biaya likuidasi. Jadi ada beban likuidasi di sini. Maka membayar beban likuidasi. Kalau bayar kasnya pasti berkurang dong. Maka kasnya dalam tanda kurung nih. Karena berkurang. Posisinya di kredit kalau kas berkurang. Jadi di sini kasnya 2 juta berkurang. Nah, kemudian dikali ke para sekutu. Diserap para sekutu. Arya 2 juta dikali 50%. 1 juta. Untuk Bondan 2 juta dikali 30%. Cipto 2 juta dikali 20%. Dan transaksi selanjutnya yang keempat. Ini sebesar 50 juta dibayarkan ke kreditor. Artinya utangnya kita bayar 50 juta. Setelah saling hapus memorandum kredit sebesar 3 juta. Memorandum kredit itu nota kredit. Jadi sama kayak retur. Kalau kita punya utang ke orang, ini asumsinya contoh ya, kita utangnya karena kita beli persediaan. Nah, beli persediaan 53 juta, 3 jutanya kita retur. Artinya utang kita tinggal 50 juta kan, karena 3 jutanya diretur. Tapi di catatan kita, utangnya masih 53, maka di sini ada dua. Yang pertama penghapusan memorandum kredit dulu. Tadi yang 3 juta mengurangi utang kita. Maka liabilitasnya berkurang sebesar 3 juta di sini. Nih, ya. Di bagian liabilitas, kurang 3 juta. Nah, diserap oleh Arya, Bondan, dan Cipto. Posisinya jadi bertambah modalnya. Karena kan dibalikin lagi, gitu, nggak jadi hutang. 15 juta, 3 juta, karena kalau bertambah itu di kredit, untuk modal bertambah di kredit, jadi dalam tanda kurung, saya buat di sini minus supaya dalam tanda kurung. 3 juta dikali 50%. Untuk modal Arya 1.500.000, Bondan 900 dikali 30%, tadi Arya 50% ya, Bondan 30%, dan Cipto 20%, 600.000. Jadi bertambah modalnya, karena ini ada retur, utang kita berkurang. Berarti yang dibayar ke kreditor, tadi total utangnya kan 53, yang 3 diretur, sisanya 50 juta. Maka kas kita yang keluar, ini di bagian kas, nih, yang keluar 50 juta untuk bayar liabilitas atau bayar utang. Kasnya berkurang di sebelah kredit, liabilitasnya berkurang di debit. Tuh, ya, nggak dalam tanda kurung. Oke, baru kita jumlahin. Karena transaksi bulan Januari sudah selesai. Nah, dan ini poin kelima.
Poin kelima, sebesar 10 juta uang tunai ditahan dalam bisnis pada akhir bulan untuk kemungkinan liabilitas yang tidak dicatat dan biaya yang tidak diantisipasi. Artinya ada pembayaran ke para sekutu, pembayaran kas ke para sekutu dengan mencadangkan 10 juta jika ada biaya yang tidak dapat diantisipasi nantinya. Kalau ada seperti ini, keterangan seperti ini berarti ini sudah selesai periodenya dan kita bayar ke sekutu. Berapa yang harus dibayar? Maka kita buat schedule-nya. Schedule pembayaran aman ke para sekutu. Ini sebelumnya kita jumlahkan dulu nih, karena udah selesai kan sebelum ke schedule. Kasnya sisanya tinggal dijumlah ke bawah sama dengan sum. Saya jumlah dari kas sampai bayar ke kreditor. 55 juta. Aset non-kasnya ya. Aset non-kasnya 189 juta, modal Arya 74 juta, Bondan 101, Cipto 68.400. Tidak ada yang defisit di sini. Kita buat schedule pembayaran aman. Nah, cara buat schedule pembayaran aman, schedule yang pertama ini pembayaran di akhir periode Januari, pembayaran ke para sekutu. Tadi yang saya jelasin di awal ya. Jadi kalau bertahap itu kita bayar juga kasnya ke para sekutu dengan menghitung dulu sebelumnya. Schedule 1, 31 Januari, saldo modal sekutu. Kita lihat saldo paling terakhir di bulan Januari. Nah, ini transaksi Januari, selesainya di sini, maka saldo terakhirnya yang ini. Nih, 74 juta untuk Arya, kemudian 101.600 untuk Bondan, 68.400 untuk Cipto. Kita pindahkan saldo modal sekutu terakhir. Dari sini ya, dari sini pindahin ke sini. Kemudian kemungkinan kerugian. Jadi di sini ada asumsi. Kemungkinan kerugian penuh 189 juta. 189 juta ini dari aset non-kas yang belum dibayar. Kita lihat berapa belum dibayar, belum dikonversi ke kas. Jadi berapa aset non-kas yang belum dikonversi. Totalnya kan 189 juta. Nah, 189 juta ditambah cadangannya. Nah, ini yang kelima, cadangannya sebesar 10 juta. Oke, cadangan 10 juta ditambah dengan aset non-kas yang belum dikonversi menjadi kas, 189 juta. Jadi tadi 10 tambah 189, 199 juta. Nah, maka 199 juta dikali ke presentase masing-masing sekutu. Sama dengan 199 juta dikali 50%, 99.500, Bondan 199 juta dikali 30%, 59.700, Cipto 199 juta dikali 20%. 39.800. Kemudian kita tambahkan. Modalnya dikurangi. Untuk cadangan bayar, untuk cadangan kira-kira ada rugi aset non-kas 189 juta dan antisipasi biaya lain 10 juta. Maka dikurangi di sini. 74 saldonya normal dikurangi 99.500. Jadi defisit 25.500. Bondan masih 41.900 tidak defisit. Cipto 28.600 tidak defisit. Tuh. Kemudian defisitnya Arya ini harus diserap oleh Bondan dan Cipto.
sama seperti likuidasi lamsam. Jadi cara menghitungnya untuk bondan kan 30%. Berarti 30 per 50. 50 dari bondan 30, cipto 20. 30 ditambah 20, 50. 30 per 50 dikali 25.500.000. Untuk cipto 20 per 50 dikali 25.500. Maka bondan menyerap 15.300, cipto menyerap 10.200.000. Nah, kemudian ditambahkan, saya sum, kita tambahkan area sudah selesai. Jadi sudah diserap ya, sudah 0. Untuk bondan tinggal 26.600, cipto 18.400. Artinya yang aman dibagikan ke para sekutu nominalnya sekian. Bondan diberikan kas 26.600, cipto 18.400. Maka ini pembayaran ke sekutu kita pindahkan ke laporan realisasinya. Ini pembayaran kepada sekutu. Schedule 1. Saya tandain ini pembayaran kepada sekutu. Yang dapat bagian cuma bondan dan cipto. Totalnya berapa? 26.600 ditambah 18.400. Karena bayar ke sekutu berarti kasnya keluar. Kasnya keluar sebesar 45 juta. Maka di sini modal bondan dikurangi 26.600 dari sini. 26.600. Modal cipto dikurangi ini 18.400, 18.400 dipindah. Oke. Artinya karena kasnya udah dibayarkan ke bondan dan cipto, jadi sisanya tinggal 10 juta. 55 juta dikurangi 45 juta. Aset non-kasnya masih 189 juta. Area karena tidak diberikan kas, jadi masih tetap 74 juta. Bondan 75 juta, cipto 50 juta. Nih. Kemudian kita masuk ke transaksi Februari. Transaksi Februari ada sebesar 4 juta dibayarkan untuk biaya likuidasi. Berarti ada beban likuidasi di situ yang kita bayarkan. Maka kasnya berkurang sebesar 4 juta. Di sini saya tandai transaksi Februari membayar beban likuidasi. Kasnya berkurang 4 juta. Kemudian diserap oleh para sekutu. Berarti untuk area dia 4 juta menanggung 50%-nya. Dikali 50%. Nah, 2 juta. Betul. Untuk bondan 4 juta dikali 30, cipto 4 juta dikali 20%. Transaksi bulan Februari ini hanya satu ya. Ya, hanya membayar biaya likuidasi saja. Yang ketujuh sudah tutup periode dan mencadangkan 6 juta yang ditahan jika ada biaya yang tidak diantisipasi. Gitu, sebagai biaya cadangan. Maka setiap kita mau membayarkan kas ke para sekutu, kita beralih ke schedule pembayaran aman. Schedule kedua, pembayaran bulan Februari. Nih, schedule kedua akhir Februari, asumsinya 28 Februari. Saldo modal sekutu, kita lihat saldo modal yang terakhir di Februari. Ini yang terakhir. Yang terakhir kan? Oke. Untuk area, saldo awalnya di awal Februari 72 juta. Kemudian siapa namanya? Bondan. Bondan 38.800, cipto 49.200. Nah, ini
dipindahkan saldo awal Februari. Saldo akhir modal para sekutu di awal Februari. Tadi kerugian penuh, diasumsikan aset non-kasnya ada kerugian penuh. Ini yang belum terjual kan? 189 juta. Ditambah yang dicadangkan tadi 6 juta. Ini 6 juta dicadangkan. Saya tandai dulu. 6 juta uang tunai yang ditahan dalam bisnis. Berarti 189 juta ditambah 6 juta. Hasilnya 189 tambah 6. 195 juta. Maka untuk Arya 195 juta dikali 50%, 97.500, Bondan 195 juta dikali 30%, Cipto 195 juta dikali 20%. Kemudian dijumlahkan ke bawah karena saldo awalnya Arya ini lebih kecil daripada kemungkinan kerugiannya di masa yang akan datang, maka dia defisit. Asumsinya dia defisit 25.500.000. Kalau untuk Bondan dan Cipto masih bisa. Maka Bondan dan Cipto menyerap defisit sebesar 25.500.000. Perhitungannya sama. Ya, kebetulan nih hasilnya sama nih, 25.500, sama seperti pada bulan Januari. Jadi ini belum tentu sama ya. Belum tentu sama, tergantung. Ini kebetulan sama, yang diserap 25.500. Kemudian setelah dijumlah, karena dia 15.300, di sini 10.200, setelah dikalikan, ini 30 per 50, 30%, si Bondan 30%, per 50 dikali 25.200, hasilnya 15.300. Untuk Cipto 20 per 50 dikali 25.500, hasilnya 10.200.000. Pas dijumlah ke bawah semuanya 0. Nggak ada. Artinya tidak ada yang dibagikan di akhir periode Februari ke para sekutu. Gitu. Nah, di sini saya kasih catatan, perhatikan bahwa perhitungan pembayaran aman akhir Februari tidak menghasilkan pembayaran kepada mitra. Hal ini karena nilai buku aset non-kas dan kemungkinan biaya likuidasi ini masih belum terrealisasi. Lebih tinggi dibandingkan dengan modal yang dia punya. Nggak selalu 0 ya, jadi pembayaran schedule ini nggak harus 0 hasil akhirnya. Karena ini hanya schedule aja. Maka di bulan Februari pembayaran kepada sekutu schedule kedua ini 0 semua. Tidak ada. Jadi saldo akhirnya masih sama. Kasnya 6 juta, aset non-kas 189, modal Arya 72, Bondan 73.800, Cipto 49.200. Kita masuk ke transaksi bulan Maret. Untuk bulan Maret sebesar 146 juta diterima dari penjualan seluruh barang, mesin, dan peralatan. Ingat di sini dia menjual mesin dan peralatan 146 juta. 146 juta. Saya catat di sini dulu deh, 146 juta. Sedangkan nilai buku dari mesin dan peralatan 189 juta. Maka ada kerugian di situ. Dengan 189 juta dikurangi 146 juta, ini dalam ribuan rupiah. Jadi ada kerugian 43 juta yang harus diserap oleh para sekutu. Tadi dijualnya 146 juta, artinya kas yang kita terima 146 juta. Ada tambahan kas di sini. Kas bertambah 146 juta untuk penjualan mesin yang nilainya 189 juta. Ini mesinnya nilainya 189 juta. Saya tandai.
189 juta ya. Dijual 146. Oke. Sisanya kerugiannya 43 juta diserap oleh masing-masing sekutu. Sama caranya. 43 juta dikali 50% untuk Arya, 30% untuk Bondan, 20% untuk Cipto. Tuh. Kemudian ada transaksi lagi nggak? Ada ya. Nah ini. 8 sudah, 9 sekarang. Sebesar 5 juta dibayarkan untuk biaya likuidasi. Sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Jadi ada biaya likuidasi per bulan. Untuk bulan Maret biaya likuidasinya 5 juta. Artinya kasnya berkurang 5 juta. Dan ditanggung oleh para sekutu. Untuk Arya 5 juta dikali 50%. Dikali, mana dia? 50%. 2.500.000. Kok Arya sih? Iya benar Arya. Bondan 1.500.000, Cipto 1 juta rupiah. Masih ada lagi transaksi untuk bulan Maret? Sudah tidak ada. Maka 10 tidak ada kas yang ditahan dalam bisnis. Berarti sudah bisa dibagikan ke para sekutu. Sisanya 140 juta untuk pembayaran ke para sekutu. Pas nih. Untuk Arya 48 juta, Bondan 59.400, dan Cipto 39.600. Maka saldonya sudah 0 semua. Artinya sekutunya sudah bisa dibubarkan atau ditutup. Kemudian jangan lupa setiap transaksi ini ada jurnalnya. Ini yang ada tandanya nih, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu ada jurnal-jurnalnya. Jurnalnya bagaimana? Sama seperti lamsam, lihat aja yang terpengaruh ini akun atasnya apa. Contoh nomor 1. Kas di sini. Kasnya posisinya di debit. Karena kalau dalam tanda kurung berarti kan kredit. Maka kasnya di debit, di kreditnya ada aset non-kas. Nah, aset non-kasnya ini berupa apa? Piutang usaha di sini. Berarti kas, saya tulis di mana ya? Di sini deh. Kasnya di debit sebesar 51 juta. Piutang usahanya 66 juta di kredit. Nah, ini yang terpengaruh kan ini. Modal Arya di debit karena bukan dalam tanda kurung. Modal Bondan debit, modal Cipto debit. Berarti kas debit. Pindah dulu, kasnya di debit 51 juta. Kemudian ada modal Arya di debit sebesar 7.500.000. Modal Bondan di debit sebesar 4.500.000. Modal Cipto di debit ini saya kotakin deh ya biar kelihatan. Ini piutang usaha tadi kas debit, Arya 7.500.000 di debit, modal Bondan 4.500.000 di debit, modal Cipto 3 juta di debit. Di kreditnya ada ini aset non-kas berupa piutang usaha. Piutang usaha di kredit sebesar 66 juta. Nah, untuk jurnal saya rasa mudah karena jurnal kita tinggal lihat aja di sini. Pengaruhnya lihat di ini. Kolom-kolomnya dia di akun apa.
Kalau nggak dalam tanda kurung berarti debit, kalau dalam tanda kurung berarti kredit. Oke, sekian untuk likuidasi bertahap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.